So, kamu pengen jadi minimalis, di mana baju kamu itu aja, hidup kayak orang miskin, dan seringkali risih sama barang-barang di sekitar kamu. Apa iya minimalis bikin kita jadi kayak gitu? Simak jawaban selengkapnya di Arena Alternatif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, balik lagi sama gue Kadri Fama, founder Arena Alternatif, portal humaniora dan seni pertama di Indonesia, di mana teman-teman lagi ada di program kelas alternatif, yakni kelas filsafat gratis untuk publik, di mana kita akan nurunin konsep filsafat yang praktis menjadi lebih sederhana dan mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gue pengen apresiasi dulu di awal semua peserta yang udah berasal dari berbagai daerah join ke kelas ini. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jabar juga kemarin bilang thank you very much for joining our class. Mudah-mudahan kalian punya impression yang bagus tentang kelas ini dan besok-besok bisa join lagi. Sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, pada edisi ke-8 ini kita akan bahas minimalisme atau gaya hidup minimalis. Dan gue kasih wording judulnya menjadi seorang minimalis. Artinya kita nggak akan nyoal tentang minimalisme dari filosofinya aja, tapi kita juga bahas gimana sih praktek atau tahapan-tahapan praktis untuk menjadi seorang minimalis. Jadi di sini bakal kita bahas filosofinya, kita akan bahas apa aja manfaatnya, gimana caranya jadi minimalis, dan juga perkembangan-perkembangan terakhir minimalisme kayak digital minimalism atau minimalisme digital, minimalisme di dunia maya lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik, teman-teman bisa enjoy, dan jangan di skip setiap partnya karena di akhir kelas nanti akan ada giveaway, yakni 3 buku koleksi founder yang akan langsung dikirim ke rumah teman-teman yang beruntung dan menangin giveaway-nya. So, don't skip the podcast dan semoga teman-teman beruntung. Hope you guys enjoy. Di awal kita bedain dulu apa sih perbedaan ketika kita hidup sebagai seorang minimalis versus kita hidup sebagai orang yang maksimalis atau yang bukan minimalis lah gitu. Katanya Fumio Sasaki, seorang minimalis dari Jepang, dia punya metafor atau perbandingan yang cukup menarik ketika menganalogikan hidupnya minimalis sama yang non-minimalis. Hidup minimalis itu sama kayak kita pergi liburan. Kita mulai mengemas barang-barang kita di koper, kita ambil dari lemari ataupun dari tempat-tempat lainnya yang kita anggap penting untuk masa kita liburan, terus kita tata sedemikian rupa di dalam koper dan kemudian kita pergi. Ketika kita sampai di hotel, kita merasa lega akhirnya sampai setelah perjalanan sekian jam atau berapalah waktunya yang dibutuhkan. Dan kemudian kita beristirahat di hotel itu, besok paginya kita hangout, kita keluar, kita traveling, pergi ke destinasi yang udah kita rencanakan, dan kita sangat bahagia di masa-masa liburan kita. Itulah kenapa banyak orang-orang merindukan waktu liburan, karena mereka menghabiskan waktu di hal-hal yang mereka impikan dan mereka fokus ke situ. Sedangkan maksimalis adalah saat kamu pulang dari liburannya, di mana kamu mulai menumpuk barang. Biasanya kamu beli souvenir, kamu beli baju di situ, kamu beli aksesoris dan lain sebagainya. Dan kamu mulai masukin barang-barang yang kamu beli ini ke koper kamu atau ke bagasi tambahan kamu. Dan akhirnya kamu mengubah semua tata letak barang-barang kamu yang tadinya di koper, yang awalnya bawa hal-hal yang kamu rasa perlu, sekarang nambah dari hal-hal yang kamu inginkan. Dan akhirnya apa? Ketika kamu pulang, kamu di bandara, kadang-kadang ketika kamu ubah tata letak barang-barang kamu tadi, kamu lupa di mana ya boarding pass, di mana ya paspor, di mana ya ini, di mana ini. Akhirnya kamu pas di antrian sering didesak orang, baik itu secara nggak langsung kayak dia tatap kamu dengan tatapan yang sinis dan kamu merasa terganggu kan. Dan akhirnya mood kamu ketika liburan yang tadi bagus banget turun signifikan gara-gara kamu lupa di mana barang kamu yang ingin kamu cari tadi, dan kamu merasa terdesak, hidup kamu kayak sumpek dan stres kemudian dimulai, ya kan? Nah, apa sih perbedaan mencolok antara dua periode waktu tadi atau ketika kamu liburan dan pas kamu pulang?
Ya adanya di barang kamu. Kenapa kamu happy ketika kamu liburan? Ya karena kamu fokus pada hal-hal yang esensial. Kamu nggak perlu mikirin kamar kamu karena semua hal-hal yang ada di kamar atau di room hotel kamu itu yang diurusin sama pihak hotel. Dan kamu memang menggunakan hal-hal yang perlu saja. Begitupun barang-barang yang kamu bawa, ya hal-hal yang perlu saja. Dan kamu nggak sibuk ngurusin barang-barang kamu itu karena kamu lebih fokus ke hal esensial atau yang hal paling penting, yakni liburan kamu. Sedangkan ketika kamu mau pulang balik dari liburan, perhatian kamu mulai disita dari barang-barang kamu. Barang-barang kamu bikin kamu sibuk, sumpek, dan kamu jadi nggak mood lagi. Nah inilah perbedaan mencolok ketika kamu jadi seorang minimalis, di mana kamu fokus pada hal-hal yang penting aja. Jadi banyak barang itu bikin kita jadi nggak fokus, bikin kita jadi sumpek. Disinilah filosofi minimalis, bahwa sebenarnya ketika kita meminimalkan kepemilikan barang, kebahagiaan kita jauh lebih mudah untuk digapai karena kita fokus pada hal-hal yang esensial, katanya Sasaki. Terus kenapa sih kita mau menumpuk barang padahal kita tahu bahwa barang itu akan merepotkan diri kita sendiri atau bikin kita sumpah kayak tadi? Kita, katanya Sasaki, selalu terjebak pada 4 alasan. Pertama, kita selalu terjebak dengan rasa ingin kita. Kita memprediksi bahwa masa depan itu akan indah ketika kita punya barang B, C, D, dan seterusnya. Padahal barang yang kita punya hari ini atau barang A itu adalah yang kita inginkan sebelumnya. Jadi kalau kita menginginkan barang yang kita miliki hari ini, terus kita menginginkan yang lain, lah kan kita udah memenuhi yang kita inginkan, yakni barang kita yang sekarang. Tapi karena kita memprediksi kalau kita punya barang B, C, dan seterusnya, kita akan bahagia. Persepsi kita ini yang bikin kita menumpuk barang. Padahal ya bahagia itu sama aja, karena barang yang kita punya adalah barang yang sebelumnya juga kita inginkan. Yang kedua, kita terjebak dengan perasaan, yakni rasa bosan. Misalnya kamu udah punya motor, terus kamu bosan punya motor, kamu pengen punya mobil. Dan kalau kamu punya mobil, katakanlah misalnya Mercy, kamu pengen mobil yang di atasnya. Kita selalu merasa bosan dan ingin beli lagi, dan terus saja membeli. Tapi ya, bukankah kita sadar bahwa barang yang baru kita beli itu ya sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Ya kan, beli mobil ya sebenarnya untuk kendaraan juga, beli motor juga sebenarnya buat kendaraan. Banyak hal-hal yang kita beli padahal sebenarnya kita berangkat dari rasa bosan aja gitu. Kayak kamu beli baju misalnya, baju itu bukan berarti bikin kamu bahagia atau bikin kamu lebih stylish, enggak, tapi kamu bosan aja. Baju lama sebenarnya oke-oke aja dan belum pantas buat diganti, tapi karena kita terjebak rasa bosan, akhirnya kita beli lagi. Padahal lama kelamaan bosan itu bakal datang lagi, katanya Sasaki. Yang ketiga, kita sering ingin memperlihatkan diri. Ini biasanya orang-orang yang ingin narsis pada tahapan-tahapan tertentu. Misal kayak kamu punya buku banyak, kamu kan tumpuk buku kamu di rumah. Itu sebenarnya kata Sasaki, kamu pengen narsis, bahwa nanti kalau ada orang yang datang ke rumah, kamu pengen liatin, oh kamu rajin baca loh, oh kamu udah baca ini, kamu baca itu, kamu punya wawasan ini, kamu punya wawasan itu. Padahal faktanya, katanya Sasaki, mungkin nggak semua buku itu yang kamu ingat, atau mungkin bahkan nggak semua buku di sana yang sempat kamu baca. Pokoknya keren-kerenan aja gitu di kos tumpuk-tumpuk buku ya kan. Atau kamu koleksi kaset, kamu kan pengen liatin bahwa kamu tuh penikmat musik yang pokoknya hits lah gitu. Atau kamu ngikutin semua musik yang dianggap keren. Padahal mungkin ya kamu sendiri nggak senang sama semua musik itu, tapi kamu ikut tren aja. Dan kita tahu lama kelamaan barang yang kita ingin perlihatkan ke orang lain ini akan merepotkan kita, baik itu perawatannya, misalnya kayak CD-CD koleksi kamu, ataupun buku-buku tadi, ya bikin ruangan kamu jadi sumpek. Dan jangan dikira barang di situ bakal terletak begitu saja dan kamu nggak perlu ngerapiinnya. Enggak, katanya Sasaki, hanya karena ingin memperlihatkan sesuatu, akhirnya kita terkungkung atau terjebak sama kuantitas atau jumlah barang yang kita tumpuk. Jadi alasan ketiga seringkali karena kita ingin narsis, kita ingin melihatkan persona atau topeng-topeng tertentu kepada orang lain mengenai diri kita. Yang keempat, kita salah sangka pada korelasi harga atau jumlah barang dengan kebahagiaan yang kita punya. Misalnya
Kalau saya punya 1 jam, ya kebahagiaannya itu misalnya 50. Kalau saya punya jam satu lagi, jadinya 100 gitu loh. Jadi 1 jam kayak skornya 50. Atau kita punya baju, atau kita punya katakanlah smartphone. Smartphone 1 skornya 30, kalau 2 jadi 60. Nah ini juga jebakan kata Sasaki. Gak mesti kamu punya banyak barang terus kamu bahagia atau skornya kelipatan. Kalau bahagia itu tergantung barang, harusnya nggak ada orang yang kaya yang punya banyak harta barang yang mati bunuh diri. Tapi buktinya banyak yang mati bunuh diri walaupun dia kaya. Ya sebut aja lah artis atau siapa yang memutuskan untuk mati bunuh diri. Itu artinya apa? Nggak ada korelasinya sama jumlah barang versus kebahagiaan kita. Tapi kita saling terus saja menyangka bahwa barang itu ketika banyak dia akan bikin kita bahagia. Enggak, numpuk-numpukin aja sebenarnya katanya Sasaki. Jadi konsep bahagia itu bukan pada jumlah barangnya, tapi apakah barang itu bisa memenuhi kebutuhan kita di saat yang tepat. Misal kayak ketika hujan, kamu butuh banget mantel plastik misalnya yang harga 7 ribuan, tapi kan momennya pas. Atau kayak makanan, kamu tumpuk di rumah, nggak dimakan, ya nggak ada gunanya juga. Cuman kalau kita dapat mie instan, waktu itu lagi hujan, dan kita lagi lapar banget, itu mie instan bahagianya minta ampun. Jadi nggak ada korelasinya antara jumlah barang versus kebahagiaan, tapi barang itu sebenarnya bisa mendatangkan kebahagiaan sih, cuman bukan pada jumlahnya, tapi pada momennya kata Sasaki. Nah, tapi kita juga sering terjebak pada persepsi kita mengenai jumlah barang versus kebahagiaan kita. Jadi sering dengan kebiasaan kita yang selalu menumpuk barang, barang-barang yang ditumpuk menjadi seolah-olah diri kita sendiri, seolah-olah persona kita tadi. Dan akhirnya kita menjadi tumpukan barang itu, atau tumpukan barang tersebut malah merepotkan diri kita sendiri dan kemudian menguasai diri kita yang telah sangat suntuk dengan berbagai barang di rumah ataupun di kamar kita. Jadi yang awalnya itu dimaksudkan untuk kebahagiaan malah jadi beban sendiri. Itulah kenapa fenomena ini merespon orang untuk berpikir kira-kira apa ya yang bisa bikin kita bahagia. Muncullah minimalisme. Jadi minimalisme ini sebagai pendekatan atau alat bagi kita agar hidup kita nggak sumpek, agar hidup kita lebih fokus pada hal-hal yang penting atau hal-hal yang esensial. Ketika barang ini menjelma menjadi diri kamu atau bahkan menguasai diri kamu, maka akan dipastikan kamu menumpuk banyak barang di kosan kamu, apartemen, ataupun di rumah kamu. Nah, ketika barang itu kamu tumpuk, itu pasti bikin stres. Kayak kamu pulang kerja, katanya Sasaki, kamu kan capek, tapi pulang ke rumah banyak hal yang perlu kamu rapikan, banyak hal yang perlu kamu lihat tumpuk-tumpuk di mana-mana gitu. Nah, tumpukan barang inilah yang bikin kamu makin lama makin stres. Jadi rumah atau kamar yang harusnya jadi tempat istirahat dan bikin kamu lega dari semua kepadatan schedule yang kamu punya, nggak membantu sama sekali. Dan dari situ kamu malah makin capek dan akhirnya kamu nggak produktif ketika kembali ke dunia kerja. Jadi Sasaki ini dia kerjanya sebagai seorang staf kantoran di perusahaan penerbitan di Jepang, dan dia merasakan ketika dia sebelum menjadi minimalis, hidupnya lebih mudah stres, dan dampaknya ketika dia stres, dia lebih cenderung untuk lebih sering minum minuman keras. Dan ketika dia merasa hidupnya gitu-gitu aja, dia sering menyalahkan nasib, kayak pokoknya kenapa ya badan saya naik, berat badannya misalnya. Ya ini karena hidup saya nggak sehat. Tapi kenapa sih nggak sehat? Ya karena sering minum minuman keras. Tapi ya gimana, hidup memang kadang keras dan kita butuh pelarian. Jadi sering nyalahin nasib gitu. Mulai dari pekerjaan, berat badannya tadi, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan. Tentu saja gaya hidup seperti ini tidak mencerminkan kebahagiaan sedikit pun. Nah, karena pola-pola hidup yang nggak sehat dan nggak bikin bahagia itulah muncul sebuah pemikiran minimalisme, atau muncul sebuah pendekatan atau gaya hidup yang dimaksudkan untuk bikin kita lebih fokus pada hal-hal penting dan membuat kita lebih mudah bahagia. Jadi
Minimalisme ini adalah sebuah usaha untuk menjadikan kita lebih mudah bahagia dan mempertahankan kondisi di mana kita fokus kepada hal-hal yang penting, kayak kamu liburan tadi. Logikanya, ketika kamu memiliki sedikit barang, kamu akan lebih fokus untuk enjoy apa saja yang kamu hadapi. Jadi nggak mudah stres. Oleh karena itu, minimalisme bukan tujuan, tapi dia hanyalah jalan atau alat bagaimana mengurangi ketergantungan kita atau keterikatan kita terhadap barang-barang yang sifatnya nggak begitu penting. Jadi kira-kira gitu ya guys. Minimalisme itu bukan gaya hidup yang ingin terlihat miskin, terus nggak punya apa-apa, dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia hanya alat untuk membantu kita fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ini alat-alat yang kita benar-benar butuhkan. Jadi kalau kamu lihat seorang minimalis bajunya itu aja, atau mungkin katakanlah tidak punya banyak barang di rumahnya, ya bukan berarti dia miskin. Hanya saja dia suka punya sedikit barang gitu loh. Karena bagi dia sedikit barang itu lebih mudah membuat dia bahagia dan tidak stres. Tapi gimana ya untuk bisa memulai gaya hidup semacam itu? Mungkin kamu juga masalah dengan banyak barang. Ada banyak sih step-stepnya, ada 55 kalau di bukunya Fumio Sasaki. Tapi kita mulai aja dengan prinsip-prinsip dasarnya dulu. Gimana sih kiat-kiat berpisah dengan barang-barang yang nggak berguna atau bahkan jadi beban kamu tadi? Pertama, kamu harus pahami dulu bahwa membuang itu bukan berarti membuat kebahagiaan kamu berkurang, tapi membuang justru berarti menambah. Maksudnya gimana sih? Ketika kamu buang atau kamu kurangi koleksi baju kamu, sepatu, atau jam tangan, atau hal-hal yang ada di lemari kamu deh, aksesoris, bla 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 segala macam, itu bukan berarti kamu kehilangan, tapi justru kamu mendapatkan sesuatu. Misal, kamu punya 60 koleksi baju, celana, dan pakaian lainnya. Ketika kamu streamline, ketika kamu ringkas semua jumlah ini, katakanlah jadi 20. Ya, artinya kamu nggak menghabiskan banyak waktu untuk memilih baju ini hari apa ya, baju ini hari apa ya. Nggak, pakai aja yang ada gitu loh. Atau ketika kamu punya banyak aksesoris, kamu mendapatkan banyak waktu juga karena kamu nggak perlu berberes-beres begitu lama ketika di akhir pekan. Sebab kamu punya sedikit barang sekarang. Atau ketika kamu punya banyak barang yang perlu di-maintain, katakanlah barang elektronik, bla bla segala macam, kamu kan butuh biaya perawatan. Begitu kamu punya sedikit barang, itu berarti biaya perawatannya berkurang dan uang kamu nggak kepake habis buat barang-barang ini. Dengan kata lain ya, uang kamu bertambah justru. Jadi kita bisa mendapatkan banyak hal ketika kita mengurangi barang kita, baik itu segi waktu, segi katakanlah uang, ataupun ketika kamu donasikan barang di situ ada ruang lepas yang bikin kamu mungkin lebih lega di rumah dan lain sebagainya. Ya, segala hal berkaitan dengan rasa nyaman. Jadi pahami dulu bahwa membuang itu bukan berarti kehilangan, tapi membuang atau mengurangi barang justru menambah banyak hal. Yang kedua, aturan dasarnya juga ingat, satu masuk satu keluar. Maksudnya gini, ketika kamu pengen pergi ke mall terus kamu lihat barang sesuatu yang ya atraktif lah atau menarik lah, katakan barang itu headset, kamu harus ingat kamu punya headset nggak. Kalau kamu punya headset dan kamu pengen headset yang sekarang, biar barang-barang itu nggak numpuk, donasikan atau bereskan barang-barang yang sebelumnya udah ada atau headset kamu yang lama itu. Jadi andai ada barang baru yang masuk, barang yang sama harus keluar. Jadi satu masuk satu keluar. Jangan sampai nanti ada barang yang numpuk karena ya itu tadi, dia sama aja sih sebenarnya, tapi kamu numpuk-numpuk terus. Jadi boleh aja beli barang baru tapi prinsipnya satu masuk satu keluar. Yang ketiga, gimana sih cara kita membereskan barang? Ada beberapa opsi. Pertama, donasikan, kayak baju misalnya, atau buku-buku atau aksesoris. Yang kedua, jual. Ini barang-barang mahal kayak misalnya gitar listrik nggak kepake lagi, ya jual aja kata Sasaki. Atau enggak, buang. Ini kalau dia nggak bisa didonasiin ataupun dijual. Lebih baik buang aja daripada sumpek menuhin ruang kamar kita dan rumah kita. Atau opsi terakhir, kalau kamu masih bimbang, masukkan dia ke dalam sebuah box dalam kategori determine atau masih ditentuin nih. Kamu masih mikir-mikir. Jadi menjadi seorang minimalis itu nggak harus instan dan buang semuanya, nggak perlu, nggak gitu. Atau donasiin semuanya, nggak.
Kalau ada yang bikin kita bimbang, boleh sih didetermin atau dipikirin dulu, maksimal mungkin 3 bulan. Ada praktisi yang bilang 3 bulan untuk mikir-mikir. Katakanlah suatu barang yang punya kenangan atau nilai tersendiri bagi kamu. Nah, itu dipikir-pikirin dulu, apakah ini benar-benar butuh atau enggak. Yang keempat, yang harus disadari juga, merapikan itu nggak sama dengan meminimalkan. Jadi kan kita pengen jadi minimalis nih. Kita sering gagal karena kita merasa ketika kita rapikan, ternyata rapi, bagus juga ya. Jadi nggak minimalis. Kenapa? Karena besok-besok yang rapi itu jadi nggak rapi lagi. Atau minimal dia berdebu lagi. Kamu tersita lagi waktunya, kamu sibuk lagi gara-gara barang itu. Biar nggak kejebak di siklus yang sama, pahami bahwa merapikan nggak sama dengan meminimalkan. Kamu harus minimalkan. Kamu harus donasikan, jual, atau buang barang-barang yang nggak berguna tadi gitu loh. Jadi harus diingat 4 prinsip golden rule ini agar langkah untuk menjadi minimalis bisa disiapkan. Setelah kita pahami bagaimana prinsip-prinsip tadi, maka kita akan siap untuk menerapkan hal-hal praktis untuk menjadi seorang minimalis. Ya, jumlahnya tadi ada banyak, tapi saya ambil yang inti-intinya aja dari Fumio Sasaki dan beberapa praktisi minimalis yang lain kayak Marie Kondo dan teman-teman lainnya. Pertama, berantas dulu sarang dari barang yang akan kita minimalkan, bukan barang itu sendiri. Misalnya kayak kamu ingin meminimalkan baju kamu atau sepatu kamu, letaknya kan di lemari. Nah, lemarinya ini harus kita berantas, baik itu didonasikan, dijual, atau diapain lah, serah kamu, di beberapa kategori prinsip tadi. Jadi memang kalau tempat si barang ini masih ada di rumah kita, ya barangnya akan lagi-lagi kita tumpuk. Karena lemari kosong kan kadang-kadang kita mikir, kan masih ada ruang ya untuk beli sepatu. Ya beli lagi. Lagi-lagi kita terjebak dari siklus menumpuk barang tadi. Jadi berantas dulu sarang si barang ini, bukan barangnya. Barangnya itu nanti disortir belakangan dan ada teknik khususnya lagi. Yang kedua, ini untuk mensortir barang tadi, bedakan keinginan versus kebutuhan. Caranya, tanyakan ke diri kita sendiri, kalau barang ini hilang, kira-kira saya beli lagi nggak? Kalau dibeli lagi, berarti itu benar-benar butuh. Atau katanya Marie Kondo, does it spark joy? Barang ini mengeluarkan aura kebahagiaan nggak? Ketika kamu pegang, kamu bahagia nggak? Kalau iya, berarti itu membuat kita harus menjaga atau menyimpan barang itu. Jangan dibuang. Tapi ya jangan semuanya bahagia ya. Pasti ada nanti yang nggak bahagia. Nah, di situ yang kita harus minimalkan. Yang ketiga, mulailah membuang satu barang yang merupakan benar-benar sampah. Ini pasti ada kok di rumah kita. Kita nggak tahu kenapa ada di situ. Pokoknya dari dulu dari situ aja. Nah, yang kayak gini nih nggak usah banyak-banyak mikir, buang aja. Atau donasiin, atau ya kalau kamu pengen jual, jual. Yang keempat, kurangi barang-barang kembar. Misalnya kamu punya 2 gunting atau kamu punya 5 aksesoris, semuanya anak jilbab, ya itu kan sama aja, katanya Fumio Sasaki. Pertahankan aja yang benar-benar kamu pakai atau benar-benar kamu suka. Yang kelima, buang barang-barang yang sudah 1 tahun menganggur. Kalau 1 tahun nggak dipakai, nah itu berarti nggak berguna. Selama itu dia nganggur aja, berarti ya itu nggak begitu kita butuhkan. Yang keenam, buang barang-barang yang dibeli hanya demi citra diri, kayak buku tadi, CD tadi, atau mungkin ada yang pernah beli gitar, pengen belajar gitar, pengen jadi musisi, terus ternyata ya bakat kita nggak di musik gitu. Udahlah, buang yang citra-citra kayak gitu. Kita adalah diri kita sendiri, bukan tergantung sama barang. Barang itu cuma alat, jadi jangan ketipu. Yang ketujuh, dokumentasikan barang-barang yang sulit dibuang. Nah, ini agak sulit nih, misalnya buku tahunan, SD, SMP, SMA, atau kenang-kenangan waktu masa orientasi di SMA, itu kan banyak tuh barang-barang kayak gitu. Ya, itu penting sih memorinya, tapi kata Sasaki, kita dokumentasiin aja, kita foto, masukin ke hard drive, atau kita upload aja ke Google Cloud. Nah, di situ kita nanti bisa juga kok mengingat barang-barang ini, tapi kita nggak butuh ruang kan di rumah kita. Barang-barang itu sendiri nggak begitu penting, yang penting adalah memorinya, maka dokumentasikanlah. Yang kedelapan, biarkan ruang tidak terpakai tetap kosong. Tadi kan kita nggak pengen barang menumpuk di kosan kita misalnya. Terus kita udah berantas
sumber atau tempat yang menampung si barang ini. Maka kalau ruangan di situ kosong, nggak berisi, jangan merasa risih. Kita kan sering merasa risih tuh. Enggak, tujuannya memang itu. Begitu nanti ruangnya banyak kosong, nah di situ kelegaan mulai muncul, katanya Sasaki. Jadi biarkan ruangan tetap kosong. Yang kesembilan, berhenti berpegang pada prinsip kalau besok berguna gimana. Nah, misalnya kamu pengen bikin ruang kamu kosong, tapi apa iya saya harus buang ini ya? Kalau besok guna gimana? Gara-gara itu kita nggak jadi meminimalkan jumlah barang kita. Kita selalu terjebak dengan rasa khawatir, kalau ini berguna besok gimana, kalau ini berguna besok gimana. Tipsnya kata Sasaki, ingatlah kalau toko bangunan kah atau jilbab atau makanan juga kadang-kadang kan juga sering kita tumpuk. Toko-toko itu adalah gudang kita. Kita bisa ambil kapanpun kita punya dengan membayarnya justru, ya kan? Ya kalau itu kan kita beli bang, mungkin kamu prosesnya kayak gitu. Loh, barang-barang yang kamu tumpuk di rumah katanya Saski kan sebelumnya kamu beli juga. Jadi ngapain kamu tumpuk di rumah? Biarin aja dia di tokonya, pas nanti perlu baru dibeli. Daripada dia numpuk di rumah kamu dan bikin kamu sumpah kayak tadi. Yang 10, jadilah makhluk sosial. Nah, ini unik nih, konsepnya Sasaki ketika dia nerapin minimalisme, katanya dia tuh kalau memang ada yang butuh, katakanlah palu atau apa ya, paku misalnya kamu butuh, dan itu nggak ada di rumah kamu, itu justru bagus katanya Sasaki. Dengan begitu kamu jadi makhluk sosial. Mungkin kamu yang selama ini pergi kuliah, pulang, terus jarang di rumah, nggak tahu nama tetangga kamu siapa, gara-gara kamu minjam barang, akhirnya tahu, oh tetangga saya namanya si Anu misalnya. Jadi kita jadi makhluk sosial justru ketika kita punya sedikit barang dan kita butuh barang-barang tertentu di waktu-waktu tertentu. Ya pinjam aja katanya Sasaki. Atau sewa aja. Selagi bisa disewa, sewa aja. Yang 11, tidak perlu mencoba cara-cara kreatif saat meminimalkan barang. Misalnya ada bekas-bekas apa gitu di tumpukan barang kamu. Ini bisa diolah jadi lampu kamar nih misalnya. Kita kan sering mikir kayak gitu, kayak handicraft, bla 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 segala macam. Udahlah, kita tuh nggak bakal kayak gitu kata Sasaki. Ujung-ujungnya gara-gara mengingat ini bisa diolah jadi ini bisa didaur ulang jadi ini, nggak jadi-jadi kita meminimalkan barang. Numpuk-numpuk lagi, bikin stres lagi. Nggak, lupakan cara-cara kreatif itu. Karena pada faktanya kata Sasaki, dia ngomong realistis saja, jarang kita mau kerja kayak gitu. Jadi udahlah, donasiin, buang atau jual aja. Yang ke-12, jual barang-barang yang tadi kita anggap, oh ini masih bagus, ini tinggi harganya. Tapi nggak usah pertimbangkan harga awal barang. Kalau kita mempertimbangkan harga awal barang, ya nggak jadi dijual. Ini dulu harganya 6 juta, dijual sekarang cuma 2 juta, rugi dong. Rugi mana? Kamu simpan barang itu tapi nggak berguna, atau kamu jual sekarang. Besok kalau dia nggak pakai, harga barangnya jauh lebih jatuh lagi ya kan. Jadi jual aja kata Sasaki, nggak usah pertimbangkan harga awal. Yang 13, tidak perlu membeli karena murah dan tidak perlu mengambil karena gratis. Kamu kan kadang-kadang kita tuh sering terjebak di mall, wah ini lagi diskon nih. Padahal kita nggak butuh. Walaupun itu diskon, logikanya ketika kita beli dan kita nggak butuh, misalnya diskonnya 50%, harganya 200 ribu. Kita bukan beruntung 100 ribu ya teman-teman. Tapi kita kehilangan 100 ribu. Kenapa? Ya kita nggak butuh, ngapain kita beli. Atau ada souvenir-souvenir gratis yang boleh kita ambil. Ya kalau kita nggak butuh, ngapain juga. Karena numpuk-numpuk itu bikin kita stres. Jadi walaupun itu gratis, malah jadi sumber masalah nanti. Yang ke-14, katanya Sasaki, jangan terjebak dengan istilah mubazir. Jadi kita sering bilang, wah kalau dibuang sekarang ini mubazir. Lo kalau dia numpuk di situ nggak dipakai ya juga mubazir. Sama aja kata Sasaki. Jadi logika Sasaki itu simpel banget. Asalkan itu bikin beban atau nggak ada gunanya, berantas. 15, barang yang dilepas justru akan diingat selamanya. Nah, misalnya kayak barang-barang pemberian pacar kamu. Itu kan kadang-kadang nggak berguna, cuma ditumpuk kayak gitu aja. Katanya Sasaki, ya udah buang aja. Ingat bahwa ketika kamu buang, bukan berarti kamu membuang kenangan pacar kamu itu atau kenangan-kenangan orang di sekitar kamu, bukan. Kamu membuangnya karena kamu nggak butuh lagi media untuk mengingat kenangan itu. Jadi misalnya pacar kamu ngasih scrapbook misalnya. Scrapbook itu
nggak perlu lagi karena kamu bisa ingat pacar kamu langsung tanpa ada media yakni buku itu. Jadi membuang bukan berarti bikin kita kehilangan memorinya. Jadi kita tuh justru mengabadikan memori tersebut di kepala kita. Nah, itu kalau ada yang nyalah-nyalahin kamu, kok kamu buang pemberian aku? Dalilnya Sasaki, membuang bukan berarti melupakan gitu loh. Yang terakhir yakni bersyukur. Ini terakhir tapi sekaligus krusial. Ada quote yang pas untuk menggambarkan poin ini dari Socrates. Kata beliau, "The secret of happiness is not found in seeking more. It is developing the capacity to enjoy less." Rahasia bahagia itu bukan dengan menemukan banyak hal atau menumpuk banyak harta, bukan. Tapi bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit, menikmati harta yang kita punya hari ini. Jadi kalau kamu punya standar bahagia itu tinggal di apartemen, ya kamu repot harus numpuk uang dulu untuk beli apartemen baru bahagia. Coba kalau standar bahagianya ya pokoknya punya tempat tinggal lah bang, kos juga nggak apa-apa. Itu kan lebih mudah. Jadi standar yang tinggi bikin bahagia sulit dicapai, dan kapan bahagianya kalau kayak gitu, kata Socrates. Nikmati aja yang ada. Nah caranya apa? Bersyukur. Apa yang kita punya hari ini itulah yang kita nikmati. Dan kuncinya ada pada latihan. Latihan untuk menikmati yang sedikit, kata Socrates. Ini juga quote minimalism menurut saya. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah kalau kita analisis, berarti kalau Tuhan nyuruh kita bersyukur, Tuhan punya motif untuk membuat kita bahagia. Diam-diam Tuhan sebenarnya nyuruh itu karena dia pengen kita bahagia gitu. Dan dia iming-iming kita, bersyukurlah, barang siapa yang bersyukur maka nikmatku akan kutambah. Ya kan? Jadi kita digiring untuk bahagia, dikasih iming-iming bahwa nikmatnya ditambah, tapi sedari awal Tuhan itu memaksudkan firman itu untuk membuat kita bahagia. Nah, jadi ini bermula dari konsep yakni bersyukur, menikmati apa yang ada, menikmati yang sedikit hari ini. Itu kata Socrates dan analisis tentang ayat tadi. So, intinya ada di poin 16 yakni bersyukur. Nah, itu dia cara menjadi seorang minimalis. Tapi ada loh tipe minimalis yang jauh lebih ekstrim daripada yang kita jelaskan tadi, yakni minimalis garis keras atau minimalis radikal. Lebih minimalis daripada orang minimalis kebanyakan. Ada 4 caranya katanya Sasaki. Pertama, bikin diri kita sedikit tidak nyaman untuk membuat kita lebih bahagia. Prinsipnya sama kayak Socrates tadi. Jadi si Sasaki ini dia memilih untuk menggunakan tenugui, semacam handuk kecil yang tipis untuk mengiringkan tangannya, piringnya, dan bahkan badannya. Bayangkan. Jadi karena handuk ini lebih kecil dan lebih tipis, kayaknya ini bisa aja pakai badan, piring dan segala macam, katanya Sasaki. Ya udah dia pakai itu aja. Jadi dia nggak butuh macam-macam kain lap, nggak, satu aja. Yang penting kepake, yang penting efisien, katanya Sasaki. Dan adaptasi semacam ini bikin Sasaki lebih mudah bahagia karena itu tadi, nggak pusing mikirin banyak barang. Jadi tinggal satu aja, tenugui. Semuanya bisa dipakai dengan tenugui gitu loh. Yang kedua ada, coba pikirkan cara-cara biasa untuk memanfaatkan barang. Jadi Sasaki ini mewawancarai narasumber lain namanya Hiji yang memutar konsep barangnya di rumah. Misal gini, kalau kita kan mikir kayak sofa itu bisa dipakai buat tidur juga, atau tempat tidur kadang kita duduki gitu. Loh berarti bisa digabung aja nih. Kenapa kita nggak beli sofa lipat yang bisa dipakai buat tidur? Jadi kita nggak butuh tempat tidur. Se-ekstrim itu katanya Hiji. Atau kayak kamu kan punya wifi di rumah, terus ada TV, ya kan, IndiHome segala macam. Ya satu paket lah. Tapi kalau kita pikir-pikir, sekarang udah ada jaringan streaming TV. Atau kamu lebih sering nonton YouTube justru. Lah ngapain kita butuh TV? Udah jual aja TV-nya, berantas, tinggalin aja laptop. Toh laptop bisa memenuhi fungsi TV. Nah kayak gitu. Atau Marie Kondo yang menurut saya juga cukup ekstrim. Kita kan punya spons itu loh. Kan spons setelah kita pakai, kita punya tempat spons. Jadi ada 2 barang nih, spons dan tempatnya. Tapi ya kata Marie Kondo, kalau kita bisa bikin gantungan, ya itu jelas gitu. Sehingga tempat spons ini bisa kita buang. Jadi kita nggak butuh lagi tempat spons. Se-ekstrim itu. Jadi
Ya, coba pikirkan cara-cara biasa untuk memanfaatkan ulang barang. Dan yang terakhir, catatannya, kalau kalian pengen menjadi minimalis garis keras ini, jangan sampai minimalis itu malah bikin kalian kembali ketergantungan. Kan tadi esensi awalnya kita pengen melepaskan ketergantungan kita terhadap barang-barang agar kita lebih mudah bahagia. Tapi ini katanya Sasaki seperti dua sisi mata uang yang sama. Begitu kamu menjadi minimalis radikal, jangan sampai kamu punya ketergantungan baru, yakni ketergantungan untuk membuang barang. Jadi kalau kamu bilang, kok barang kamu banyak sih? Bagi Sasaki sama aja dengan bilang, kok kamu belum punya barang A, B, C, D sih gitu. Jadi jangan sampai ini bikin kamu malah ketergantungan sama membuang barang. Jadi ingat, esensinya adalah melepaskan ketergantungan kita. Jadi jangan sampai bikin ketergantungan baru. Kira-kira kayak gitulah kalau pengen jadi minimalis garis keras atau minimalis radikal. Jadi pikirkan ulang konsep kebahagiaan kamu, kemudian manfaatkan barang-barang yang biasa kamu manfaatkan untuk lebih ringkas dan lebih memiliki fungsi yang multiple atau ganda, dan juga jangan sampai kejebak sama sisi lain dari minimalisme, yakni ketergantungan baru untuk membuang barang. Yang terakhir, jangan lupa selalu mengevaluasi barang-barang yang udah kita ringkas atau kita minimalkan tadi. Jangan-jangan masih ada yang nggak kepake nih, masih ada yang mubazir nih. Jadi kadang-kadang kan, iya hari ini kita perlu barang itu, besok nggak perlu lagi. Nah ini harus dievaluasi dan disingkirkan lagi. Jadi polanya gitu terus. Begitu kamu punya barang, kamu lihat, oh ini perlu. Tapi besok nggak perlu lagi, ya berarti diminimalkan lagi, didonasikan, dibuang, atau dijual. Balik lagi ke sana. Selanjutnya yakni perkembangan minimalisme ini di era sekarang atau digital minimalism. Bisa disebut juga minimalisme di dunia maya. Prinsipnya sama. Di dunia maya itu kan ada ruang. Ruangnya itu ya beranda kamu, timeline kamu, dan lain sebagainya. Itu kalau diisi sama konten-konten atau akun-akun yang toksik, akun-akun yang tidak membuat kamu bahagia, ya itu berarti sama aja sampah atau hal-hal yang numpuk-numpuk yang bikin kamu ketika berselancar di dunia maya atau buka Instagram, buka Facebook, whatever it is, bikin kita nggak bahagia. Caranya untuk bahagia ya kita harus fokus pada hal-hal yang esensial tadi gitu, atau dalam hal ini konten atau akun-akun yang esensial, akun-akun yang penting berkaitan langsung sama hidup kita. Caranya pertama, kamu harus evaluasi lagi dan kita renungi apakah kita telah memfollow, mensubscribe atau apapun itu akun-akun yang penting untuk kehidupan kita secara positif. Misal, kamu follow orang-orang yang penting nggak? Kadang-kadang kan kita suka follow orang-orang karena kita segan atau karena kita kepo aja. Padahal postingannya nggak bermanfaat, unfaedah aja gitu. Maka prinsipnya ada dua. Pertama, kita mute atau nggak kita unfollow. Begitu juga dengan kontak kita. Jadi kontak-kontak WA yang nggak ada gunanya kamu simpan-simpan kayak itu karena di awal iseng, ya itu di mute aja atau nggak di unfollow aja. Tapi saran saya di mute sih. Kenapa? Karena menu-menuhin timeline, menu-menuhin beranda. Masalahnya ketika dia menu-menuhin timeline atau beranda, yang penting-penting jadi nggak muncul. Apalagi kamu secara nggak sengaja sering nge-like yang kayak gitu. Bukan karena suka, tapi ya karena iseng atau kasihan misalnya. Atau ada senior kamu yang ya posting sesuatu, segan, ya like gitu kan. Padahal itu nggak berdampak positif ke hidup kamu, atau kamu nggak benar-benar butuh. Udah mute aja, katanya aktivis digital minimalisme ini. Jadi sisakan aja yang penting. Kan kalau kamu mute seseorang bukan berarti kamu benci dia kan, cuman kamu ingin mengefisienkan timeline atau beranda kamu. Jadi yang muncul-muncul tuh yang penting-penting aja. Misal kayak news, berita, kayak gitu. Jadi misal nih kamu mahasiswa politik, tapi kebanyakan follow akun senior yang sebenarnya nggak bahas politik, padahal kamu butuhnya politik, ya mending di mute aja seniornya, terus biarkan akun-akun berita-berita ini menghiasi beranda kamu. Nah itu yang lebih penting. Jadi sama prinsipnya kayak minimalkan barang tadi. Yang kedua, coba tentukan jenis kamu butuh. Jadi apa yang mendominasi hidup kamu, sisakan konten-konten yang begitu, yang itu aja gitu loh.
dan yang nggak berkaitan sama yang kamu butuhkan, unsubscribe. Yang ketiga, ini juga terkait dengan memori kapasitas, install apps yang esensial aja. Yang nggak esensial nggak usah, karena memenuhi ruang penyimpanan. Loh, tapi RAM saya gede kok, memori saya gede kok, mungkin kamu jawabnya gitu kan. Tapi ya, walaupun gede, sama kayak rumah tadi, walaupun gede, iya kamu punya ruang untuk nyimpan itu, cuman kamu akan terdisturb atau terganggu dengan adanya itu. Yang awalnya kamu punya akun misalnya aplikasi untuk mengakses berita, tapi ada akun-akun yang atau aplikasi yang nggak jelas gitu. Nah itu kan gara-gara itu kadang-kadang kamu lupa sama aplikasi akun berita kamu ini. Jadi kamu nggak akses akun berita itu lagi, tapi malah nggak ngakses sama sekali karena terlalu banyak aplikasi, apalagi nanti dia minta update, menemunuhin ruang dan minta-minta kota yang nggak jelas aja untuk update gitu loh. So, digital minimalism ini prinsipnya sama. Saya pikir teman-teman sangat mudah untuk memahaminya. Follow orang, konten, atau install aplikasi yang berguna aja. Yang nggak berguna, berantas, minimalkan. Terakhir, kita ulas apa aja sih hal-hal yang berubah ketika kita menjadi seorang minimalis. Kita merujuk pada pengalamannya Sasaki ya, karena di bukunya dia banyak menjelaskan perubahan hidupnya setelah menjadi seorang minimalis. Pertama, katanya Sasaki, pastinya kita punya banyak waktu. Karena yaitu, kamu nggak habis waktu kamu, baik itu di akhir pekan ataupun weekdays, untuk mengurusi barang-barang. Ya barangnya sedikit, kenapa juga kita habis waktu ya kan? Paling pulang, bersih-bersih, biasa, sapu, terus udah tidur. Nggak perlu beresan inilah, beresan itulah, nggak perlu lagi, kata Sasaki. Jadi pastinya punya banyak waktu karena nggak banyak yang bakal kita urus. Yang kedua, lebih banyak kebebasan. Ya pasti ya, ketika kita punya banyak waktu, ada banyak aktivitas yang selama ini mungkin nggak bisa kita lakukan karena kita sibuk bersih-bersih kos, bersih-bersih inilah, bersih-bersih itulah, banyak hal yang akhirnya terlewatkan. Maka ketika kita menjadi minimalis, kita akan lebih bebas. Misal, ya lebih lama dengan teman kita, lebih bebas, bisa pergi traveling, dan lain sebagainya. Yang ketiga, being yourself, jadi diri sendiri. Tadi kan ada barang-barang yang dimaksudkan untuk menampilkan persona tertentu, apakah itu buku untuk melihatkan kita pintar, CD untuk ngeliatin kita anak asik, dan lain sebagainya. Begitu barang-barang ini kita singkirkan, kita akan jadi diri kita sendiri, katanya Sasaki. Kita mulai minder dan juga membandingkan diri kita sama orang lain. Karena kalau kebahagiaan kita masih titik tumpunya pada barang, akan selalu banyak orang yang punya barang lebih banyak, lebih mewah daripada kita, dan kadang-kadang gara-gara itu kita minder, ya nggak sih? Misalnya kamu punya jam, teman kamu punya jam 10, atau kamu minder, atau jamnya beraneka ragam warnanya. Kalau titik tumpu kebahagiaannya masih pada barang kayak tadi, ya kita akan cenderung lagi untuk membeli. Dan ketika kita membeli, ingat bahwa itu kan cuma persona, katanya Sasaki. Itu bukan diri kamu. Maka ketika menjadi minimalis, Sasaki merasakan dia menjadi dirinya lagi, bukan barang-barang yang dia beli, bukan juga rasa insecure atau rasa iri terhadap barang-barang orang lain. Dia pernah merasakan yang gitu-gitu lagi, karena barang ya cuma barang, katanya Sasaki. Diri kita tuh berharga bukan karena barang, tapi karena diri kita itu sendiri. Kamu bisa aja ganteng walaupun kamu nggak punya baju banyak, kamu tetap aja bisa cantik walaupun jilbab kamu nggak banyak. Ya cantik aja, katanya Sasaki. Be yourself. Yang keempat, ada yang namanya being more social. Ini kan kayak kamu tadi minjam barang ke tetangga kamu. Nah itu kan namanya bersosial. Ketika Sasaki jadi minimalis, dia lebih bersosial sama tetangga-tetangganya, dia bersosial sama temannya, atau ngajakin temannya nyewa sesuatu. Itu kan lagi-lagi ada pertemanan yang bisa dibuat atau dijalin ketika kamu jadi seorang minimalis, katanya Sasaki. Terus juga better focus, ini jelas. Ketika kamu melupakan barang-barang yang sering mengganggu kamu atau menyita waktu kamu, dengan sendirinya pasti kamu akan lebih fokus mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Baik itu misalnya selama ini kamu pengen nulis buku, nggak jadi-jadi, habis buat beresin rumah, nah sekarang bisa lebih fokus untuk nulis bukunya. Kemudian apalagi, katanya Sasaki di poin ke-6 ada hemat.
Begitu kamu menjadi minimalis, kan kamu membutuhkan sedikit barang. Ya berarti yang harus kamu beli sedikit juga. Dengan begitu, uang kamu lebih banyak bisa ditabung gitu loh. Dan bonusnya katanya Sasaki, kamu juga peduli lingkungan loh di saat yang bersamaan. Karena barang-barang yang kita selama ini tumpuk atau beli itu kan ada yang dari plastik, ada yang dari bahan karbon, ada yang menggunakan pewarna inilah, pewarna itulah. Itu kan banyak yang nggak ramah lingkungan katanya Sasaki. Maka kita bisa aja menghemat pengeluaran kita di saat yang bersamaan juga peduli sama lingkungan. Karena nggak banyak barang-barang yang merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung kita beli. Yang ketujuh, sehat dan aman. Jadi kan tadi logikanya kalau banyak barang bisa bikin kita stres dan stres itu bisa bikin kita mudah sakit, berarti menjadi minimalis bisa membuat kita lebih mudah sehat. Karena kamu nggak gampang stres dan juga kamu akhirnya jarang sakit. Dari situ muncul rasa aman dan rasa nyaman. Yang kedelapan, lebih mudah bersyukur. Karena kamu kan jadi diri kamu sendiri, kamu bahagia dengan apa yang kamu punya, dan kamu nggak membandingkan diri kamu sama barang-barang atau pencapaian orang lain gitu loh. So, kamu akan lebih mudah bersyukur, dan dari sinilah kamu nggak akan merasa lagi dikejar-kejar sama target kesuksesan versi masyarakat. Kita kan sering punya standar-standar semacam sukses itu udah punya rumah lah, udah punya kendaraan, kita bisa bahagia sekarang dengan minimalisme. Bagi Sasaki, merasakan bahagia itu jauh lebih penting ketimbang menjadi bahagia. Karena kalau kita jadi bahagia itu masih proses. Misalnya saya menjadi bahagia kalau udah punya mobil. Pas punya mobil menjadi bahagia kalau udah punya yang lain misalnya. Atau saya bahagia kalau saya bisa beli laptop. Udah punya laptop, nanti pengen yang lain. Nggak penting menjadi bahagia katanya Sasaki. Yang lebih penting merasakan kebahagiaan. Terlepas dari apapun barang yang kita punya, kalau kita merasa bahagia, ya udah cukup katanya Sasaki. Jadi berhentilah berpura-pura bahagia dan jangan pernah juga lupa bahagia. Kita kan sering kayak gitu. Ngupload inilah, ngupload itulah di sosmed, bilang wakak-kakak ketika kita chat. Kita pura-pura bahagia aja. Atau mungkin kita lupa bahagia. Yang paling penting katanya Sasaki merasa bahagia, dan itu nggak butuh barang-barang banyak, itu nggak butuh menumpuk kekayaan berlebih. Bahagialah sekarang, rasakan kebahagiaan itu dengan apa yang kita punya hari ini. Terus ada quotes-quotes juga yang dikutip sama Sasaki di bukunya Goodbye Things, menjadi seorang minimalis ala Jepang itu. Pertama dari Rabbi Haiman, katanya dia, kebahagiaan bukanlah memiliki apa yang kita inginkan, melainkan menginginkan apa yang kita miliki. Ya sama kayak Socrates tadi. Kalau kamu inginkan apa yang kamu nggak miliki, ya ribet banget kamu untuk jadi bahagia. Padahal kamu bisa bahagia dengan menginginkan apa yang kamu udah miliki gitu loh. Jadi mari kita bahagia dengan menginginkan apa yang kita udah miliki. Terus juga katanya Visi Andre, ini lebih terkait sama digital minimalism. In abundant world, knowledge is about filtering rather than getting information. Di dunia semacam sekarang, content creator di mana-mana, hoax di mana-mana, ya kan banyak informasi sekarang. Yang lebih penting itu adalah menyaring informasinya, bukan mendapatkan informasi. Dapatin informasi sekarang gampang, tapi gimana menyaring informasi kayak digital minimalism tadi, biar kita memperoleh yang esensial aja, biar kita mendapatkan hal-hal yang memang berdampak langsung sama kebahagiaan hidup kita. Jadi kalau kita tersibukkan dengan hal-hal yang nggak penting, ya maka kita akan sulit bahagia. Jadi dunia sekarang tuh tantangannya lebih ke arah memfilter daripada untuk mendapatkan informasi. Atau hal-hal yang juga lain, misalnya makanan. Sekarang orang jarang sekali mati karena kelaparan, kecuali teman-teman di Afrika. Orang sekarang lebih banyak sakit atau mati karena justru kebanyakan makan. Atau sakit misalnya generatif, misalnya kayak diabetes, itu kan kebanyakan gula. Atau kolesterol, itu kan kebanyakan ya kolesterol gitu, makan minyak-minyakan dan segala macam. Bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita kelebihan. Maka tantangan hari ini justru memfilter atau menyaring segala sesuatu. Yang ketiga dari Lao Tzu, saat kita sadar bahwa kita tidak
kekurangan sesuatu, seisi dunia menjadi milik kita. Jadi intinya bahagia itu adalah ya pokoknya kita bersyukur aja dengan apa yang kita miliki, katanya Lao Tzu. Sama ya, konsepnya sama yang tadi. Barangkali itu dari saya untuk hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kelas alternatif edisi 8 menjadi seorang minimalis. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti kelasnya. Kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan, silakan dikirim lewat VN. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.